Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 ciri-ciri mantan sengsara bersama orang ketiga. Jadi apakah mantan mengkhianati kita untuk menemukan kebahagiaannya bersama orang ketiga itu berhasil? Ya, artinya dia bahagia. Tapi realitanya sebuah pengkhianatan lebih banyak berujung kepada penderitaan. Ketika mantan menderita bersama orang ketiga, paling tidak ada 4 tanda yang bisa kita lihat di media sosial. Kalau kita masih bisa ketemu mantan, misal masih satu kampus, masih satu tempat kerja, tentu tanda-tandanya akan terlihat lebih jelas dan terlihat lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sulit untuk ketemu mantan, maka paling tidak tanda-tandanya akan terlihat di media sosial mantan, ya. Mesti pertanyaannya, kalau mantan memblokir media sosial kita bagaimana? Nah, kan biasanya kita selalu punya cara untuk mencari tahu apa yang mantan posting, selalu punya cara untuk mengintip media sosial mantan. Jadi paling tidak ada 4 ciri yang terlihat di media sosialnya jika sesungguhnya sekarang bersama orang ketiga mantan menderita, mantan sengsara, mantan lelah lahir batin. Ya. Jadi yang pertama, sekarang postingan-postingan yang bernuansa romantis, mesra, bahagia bersama orang ketiga berhenti semua. Jadi tidak ada lagi posting lagi candlelight dinner, ya, atau lagi makan siang bersama dan seterusnya. Itu menghilang semua, ya. Jadi padahal kalau dulu sehari itu sampai berkali-kali itu posting. Posting lagi jalan-jalan, lagi belanja, posting lagi makan, lagi nonton ke bioskop dan seterusnya. Nah, itu postingan-postingan seperti itu sekarang menghilang. Nah, kalau dia betul-betul sudah menderita lahir batin pada saat ini, maka dia sudah tidak lagi sempat memikirkan untuk mencitrakan bahwa dirinya bahagia. Nah, cirinya atau tandanya yang kedua, kan kadang-kadang orang juga menderita tapi masih berusaha mencitrakan bahwa saat ini dirinya bahagia. Nah, tetapi disusul oleh tanda yang kedua. Bersama orang ketiga, mantan jadi tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin menganggur, tidak punya pekerjaan, dan itu terposting. Juga di media sosialnya, biasanya mantan itu orang yang sangat membanggakan pekerjaannya, rajin pamer tentang pekerjaannya, tentang kantornya, dan seterusnya. Tetapi sekarang tidak ada lagi postingan-postingan seperti itu. Apalagi yang mau dipamerkan jika sekarang menganggur, diberhentikan dari tempat kerja, ya kan? Kenapa bisa sampai menganggur? Ya mungkin ketika bersama orang ketiga, kinerja mantan menjadi memburuk. Kalau bersama kita, kita tidak pernah membuat mantan jadi repot. Ya, bahkan kita yang selalu membantu dia. Tetapi bersama orang ketiga, mantan betul-betul repot. Mungkin orang ketiga punya sifat yang sangat manja, sangat egois, semuanya harus dilayani, diantar jemput ke sana kemari, sehingga mantan menjadi tidak fokus bekerjanya, pekerjaannya berantakan. Lah kalau zaman sekarang, orang pekerjaannya tidak beres, mudah saja dia diberhentikan karena di belakangnya ada
puluhan bahkan ratusan orang yang sudah mengantri untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu, ya. Jadi tercermin dari media sosial mantan jika mantan sekarang menganggur dan tidak punya pekerjaan. Yang ketiga, mantan kehilangan selera humornya. Biasanya di media sosial itu dia sering memposting sesuatu yang lucu, bercanda melalui media sosialnya, membagikan humor-humor yang segar, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi postingan-postingan yang penuh canda seperti itu. Karena ketika orang sedang sengsara, sedang menderita, maka dia biasanya akan kehilangan selera humornya, ya, dan juga tercerminkan di media sosialnya. Nah, cirinya yang keempat, ketika mantan stres tidak punya pekerjaan sekarang, maka itu akan berpengaruh kepada keadaan psikologis, ya. Ketika keadaan psikologinya terganggu, dapat tekanan, jadi stres, biasanya sehari belanja 200-300 ribu, gampang saja. Tapi sekarang mungkin setiap hari untuk bisa beli bensin kendaraan, beli rokok pun sudah susah, ya. Kuota internet mungkin belinya sekarang harian, dan seterusnya. Nah, maka itu akan membuat orang menjadi stres. Ketika orang stres, ya, yang paling gampang dilihat di media sosial, orang jadi sangat emosional. Mudah sekali tersinggung, dan itu juga tercermin, ya. Tercermin dari postingan-postingannya. Apa postingannya? Misal dia memposting sesuatu. Nah, biasanya di situ kita bisa merasakan ada kemarahan pada postingan itu, ya. Ya, jadi marahnya itu sebenarnya juga curhat tipis-tipis tuh. Dia marah dengan orang ketiga, tetapi dia rubah dalam bentuk postingan, ya. Atau dia sedang menyindir orang ketiga. Padahal yang dulu-dulu tidak pernah tuh mantan posting yang seperti itu. Atau kalau dia posting sesuatu, kemudian ada yang komen, biasanya kalau ada yang komen itu eh, apa itu istilahnya nyelekit begitu kan biasa saja kan di media sosial itu. Tapi sekarang mantan akan meresponnya dengan sangat emosional. Kalau ada orang yang memberikan komen atau menyindir dia, atau komennya itu tidak sesuai dengan suasana hatinya pada saat ini, maka respon komen dari mantan akan terbaca, tuh. Isinya akan marah-marah. Nah, jadi padahal mantan dulu orangnya tidak seperti itu. Kalau dapat komen yang pedas dan seterusnya, biasanya dia akan meresponnya dengan bercanda dan seterusnya. Tapi sekarang dia meresponnya dengan emosi. Nah, jika ada tanda-tanda ini, itu menunjukkan bahwa bersama orang ketiga saat ini mantan sengsara, menderita lahir batin, ya. Nah, yang paling penting sekarang ketika kita melihat mantan seperti itu, kita tidak usah ikut komen. Kalau media sosial kita tidak diblokir, ya, kita melihat saja perkembangannya, dan itu adalah yang terbaik, ya. Artinya ini kan sebentar lagi mantan akan berpisah nih dengan orang ketiga. Jadi biarkan mereka berpisah secara alamiah, bukan karena kita menghasutnya dan seterusnya. Jadi diam itu adalah sikap yang terbaik ketika melihat mantan sudah mulai goyang pada saat ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka tentu berdiam diri itu jauh lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.